Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 15 Desember, judulnya Tanda Keprihatinan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 14. Insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semuanya telah digenapi bagimu. Amin. Kesimpulan yang mulia dari keseluruhan bagian ini, sebagaimana yang ditulis dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, mengandung syarat ketaatan yang digenapi. Keberhasilan tidak pernah diterima begitu saja. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan demikian, pembagian tanah selain sebagai tanda kesetiaan Allah kepada Israel, ditulis dalam Nehemia 9 ayat 8, juga membuka ruang bagi pembangunan masa depan yang terbuka berdasarkan sikap Israel. Akankah Israel dapat mempertahankan apa yang telah dicapai? Dalam Yosua 23 ayat 1-5 disebutkan poin-poin penting dalam pembukaan pidato Yosua. Pidato Yosua berpindah dari pembicara yang sudah tua dan lanjut usia kepada para hadirin yang harus meneruskan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Yosua menjelaskan bagaimana penaklukan negeri itu bisa terjadi, yaitu bahwa Tuhan berperang untuk mereka. Meskipun karena ketidaksetiaan dan ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel harus terlibat dalam peperangan setelah Eksodus atau keluar dari Mesir. Namun, bukan karena kekuatan militer mereka, melainkan karena campur tangan Tuhan, mereka berhasil memiliki tanah itu. Allah telah memberikan kelegaan kepada Israel dari musuh-musuhnya, tetapi masih ada beberapa bangsa yang masih harus ditaklukkan. Kemenangan bukanlah sebuah realitas yang sudah tercapai dan tidak dapat diubah bagi Israel, melainkan sebuah kemungkinan yang selalu ada dengan terus bersandar pada tersedianya pertolongan Tuhan yang setia. Yosua 23 ayat 10, Kolose 2 ayat 15, 2 Korintus 10 ayat 3-5, dan Efesus 6 ayat 11-18 menunjukkan kesamaan antara bagaimana bangsa Israel menaklukkan Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua dan bagaimana orang Kristen masa kini dapat menjalani kehidupan rohani yang berkemenangan. Kemenangan bangsa Israel tidak dapat dikaitkan dengan kekuatan dan strategi mereka. Demikian pula, kemenangan rohani atas dosa dan pencobaan telah dijamin melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi, umat Allah saat ini harus terus-menerus mengandalkan persediaan rohani yang disediakan oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dengan begitu banyak janji yang ajaib di hadapan kita, sayangnya kita masih begitu mudah untuk berbuat dosa. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.
Bagi sahabat yang perlu kelanjutan pelayanan audio ini, dapatkan juga di channel ARA di Spotify Creator dan FB. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari 1 Samuel pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.